Dan lanta pusaka tutanan penaanku unting ayo ite ada urampoi kaleku katuru-turu pena opuang siada milambana gelana mati meneripuang kunai umpasare penangku mata pena opuang siada milambana gelana mati meneripuang kunai umpasare penangku mata Tuhan. Tuhan adalah tempat bersandar yang paling ampuh.
bagi setiap orang-orang yang sedang berada di dalam masa-masa seperti ini. Dan berikutnya saya mengundang pujian dari PKK Lembong Salualo. Mari kita tetap Lembang ya. Pujian dari PKK Lembang Salualo kepada semua wanita yang ada untuk maju ke depan. Kemudian nanti diikuti oleh jemaat GPDI Bukit Hermon Salu Sarambu. Ibu ko irit tahu. Mana mesti kumair kung nang markan sa situ. Gini. Sana mesti kumain. Oh. Nah, mau lagi kau tinggal. Oh.
dipindahkan ke Publika di Bintang Demo. Silahkan seluruh jemaat GPDI Bukit Hermon. Sekali lagi kami berikan kesempatan pujian dari jemaat GPDI Bukit Hermon.
Puji Tuhan Bapak Ibu semua, kita sangat sulit untuk memahami pikiran-pikiran Allah yang hebat di dalam kehidupan kita. Namun Dia ada selalu bersama-sama dengan kita untuk menolong kita memahami cara kerjanya yang ilahi di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dari puji-pujian yang berturut-turut yang telah kita dengarkan bersama, ini akan menguatkan keluarga besar yang ditinggalkan. Demikian juga dengan jemaat yang ada di tempat ini. Tetapi percayalah, Tuhan ada bersama-sama, karena janjinya Dia menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Setelah memuji Tuhan dan mendengarkan pujian-pujian penguatan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan menguatkan kita semua. Pada keluarga besar, jemaat Tuhan yang ditinggalkan, bahkan kita semua yang hadir saat ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan nyanyikan puji, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. El Shaddai, El Shaddai, Allah menjaga kita semua. Pujian nomor 5 yang ada di lembaran pujian kita. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatimu. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharamu.
Kita berdoa. Setelahnya kami memuji-muji, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Sebab memang Engkaulah yang layak menerima segala pujian. Apa yang Engkau buat kerjakan dalam kehidupan kami, semua ada baik adanya, sekalipun secara manusia. Sulit untuk kami memahami jalan-jalan Tuhan bagi kami. Tapi sekali lagi kami mau katakan, Engkau tidak pernah salah dalam kehidupan ini. Apa yang Engkau buat itu selalu baik adanya. Itu sebabnya Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus ada di tengah kami. Roh Kudus mengurapi kami hamba-Mu, bahkan keluarga besar yang sedang berduka cita, dan kami sekalian. Sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan adalah merupakan pesan Tuhan untuk kami semua pada sore hari ini. Terpujilah Tuhan, siaplah kami mendengarkan firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan kita dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama saya sampaikan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali penyampaian firman Allah, kami Jemaat GPD Elsade Makassar, dalam hal ini kami sebagai gembala mengucapkan turut berduka cita pada tante dan semua anak-anak, anak mantu, cucu yang sedang berduka cita saat ini. Barangkali banyak yang belum tahu, ada beberapa anak dari almarhum pernah berjemaat di kami, bahkan sampai hari ini ada keluarga Ariel Payung, mereka adalah jemaat kami dan sebagai pelayan, pendukung, penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan ketika ada beberapa adik-adik yang ada di sini berkuliah di Makassar, mereka berjemaat di tempat kami. Itu sebabnya kami hadir di tempat ini dan kami menyampaikan terima kasih kepada keluarga, khususnya keluarga Ariel Payung yang telah memberikan kesempatan kepada kami tentu melalui majelis daerah yang ada di tempat ini. Terima kasih dan juga maaf saya membelakangi pimpinan saya, Bapak Pendeta Dr. Efraim Pekosta sebagai Sekretaris Majelis Pusat Gereja Pentekosta Indonesia. Sorry Pak. Baik. Sidang penghiburan dan perkabungan yang saya kasih dalam Tuhan, almarhum yang sudah mendahului kita adalah orang tua rohani kami. Dia adalah sesepuh kita bersama dan dia adalah pejuang iman, pahlawan salib yang telah mengakhiri pertandingannya pada hari Jumat kemarin. Luar biasa, sekalipun kami cukup jarak jauh usia, tetapi saya sangat mengagumi, sangat menghargai dan menghormati orang tua yang kami sebut dengan hormat, kami biasa panggil Om Lewi, yang lebih akrab kami panggil seperti itu. Jadi ketika kami mendapat informasi bahwa almarhum sudah meninggal dunia, ya memang merasa kehilangan. Sebagai kami hamba Tuhan senior tentu merasa kehilangan atas peran dari orang-orang tua kami yang luar biasa, dedikasi mereka dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Di Sulawesi Selatan ini sudah tidak banyak, barangkali tinggal ada beberapa yang ada Pak Pendeta Paulus Payung, ada senior saya, ada Pak Subalu, puji Tuhan ya, luar biasa. Mereka adalah para pejuang salib dan mereka adalah orang-orang tua kami. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya pada saat ini. Baik, sidang penghiburan, perkabungan yang saya kasih dalam Tuhan. Mari bersama kita akan membuka firman Allah yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Allah sebagai berikut. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan, sidang penghiburan dan perkabungan yang saya kasih dalam Tuhan, untuk mudah diingat, saya akan berbicara tentang mahkota kebenaran. Dalam Alkitab ada dua kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dengan mahkota, yaitu diadema dan Stepanos. Kata diadema itu diartikan mahkota yang diperoleh karena pemberian atau warisan. Misalnya, mahkota yang didapat seorang raja karena dia seorang anak raja, sehingga dia mendapat mahkota. Mahkota itu disebut diadema. Sedangkan kata Stepanos adalah mahkota yang diperoleh sebagai juara dalam dunia olahraga, sebagai pemenang dalam suatu pertandingan atau perlombaan. Atau dapat dikatakan bahwa seseorang yang mendapat mahkota yang Stepanos itu tidak didapatkan semudah membalik telapak tangan, tetapi ini melalui suatu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Paulus menggunakan istilah olahraga dalam hal ini karena kondisi pada waktu itu olahraga itu lagi populer, sehingga mudah dipahami dan dikenal oleh pendengarnya. Sehingga ketika dia menggunakan kata Stepanos, itu menunjukkan betapa luar biasa untuk mencapai mahkota Stepanos ini. Ada kerja keras, ada perjuangan yang sangat luar biasa yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan mahkota yaitu Stepanos ini. Meskipun mahkota atau Stepanos pada waktu itu hanya terbuat dari dedaunan sederhana yang dibentuk sedemikian rupa, namun seseorang yang mendapat mahkota yang disebut Stepanos ini memilikinya melalui satu prestasi, kerja keras, dengan gigih tangguh, tidak mudah menyerah sekalipun apapun yang dihadapi. Itu yang disebutkan di dalam ayat 8 pada teks kita. Di dalam Alkitab ada beberapa mahkota yang dijanjikan Tuhan kepada mereka atau orang percaya yang hidup sesuai dengan firman Allah dan setia sampai akhir hidupnya. Salah satunya adalah mahkota kebenaran. Sidang penghiburan dan perkabungan yang saya sangat kasih dalam Tuhan, mahkota kebenaran diperoleh sekali lagi melalui suatu perjuangan di dalam melakukan firman Allah dan kesetiaan dalam mengiring dan melayani Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya untuk aku, tetapi juga kepada mereka atau kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Ketika Paulus mengucapkan kata-kata ini, dia belum meninggal, saudara. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, dia merasa bahwa kematiannya memang sudah dekat. Sehingga dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Tetapi hal itu tidak membuat dia takut putus asa. Tapi justru di dalam ayat ini dia berkata, mahkota kebenaran sudah tersedia baginya. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentu kita semua mengharapkan mahkota kebenaran itu akan menjadi bahagian kita semua. Bahkan kita seluruh jemaat pengikut Yesus, janji tentang mahkota kebenaran tidak hanya diperuntukkan kepada seorang hamba Tuhan, tetapi kepada kita semua yang setia kepadanya,
yang beriman kepadanya, yang mengiring Tuhan, melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Pertanyaannya untuk kita, bagaimana untuk kita dapat memperoleh mahkota kebenaran ini? Indah sekali memang. Ketika mahkota kebenaran diterima oleh seorang atlet, saya katakan itu adalah satu kebanggaan, kesukaan yang luar biasa. Penderitaan, perjuangan ketika dia berjuang dalam dunia olahraganya terlupakan ketika ada mahkota Stefanos ditaruh di atas kepalanya. Luar biasa, menyenangkan sekali. Kita perhatikan para atlet ketika mereka menjadi juara, ada kalung yang dikalungkan di leher mereka. Wow, itu suatu kesenangan yang luar biasa. Pertanyaan saya tadi, bagaimana untuk kita dapat memperoleh mahkota kebenaran ini? Memperoleh mahkota kebenaran bukan diperoleh dengan gampang-gampang saja, bukan diperoleh dengan mudah, tetapi melalui satu perjuangan, melalui satu kerja keras, melalui satu semangat di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Nah, sore ini Bapak Ibu Saudara terkasih, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada kita, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan atau memperoleh mahkota kebenaran. Sekali lagi, untuk memperoleh mahkota kebenaran ini tidak mudah. Bukan didapat secara gratis, tetapi melalui satu perjuangan yang luar biasa. Itu sebabnya hal yang pertama yang kita lihat di dalam pembacaan kita untuk kita dapat memperoleh mahkota kebenaran adalah mereka yang mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Bisa bilang amin? Mereka yang mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Untuk memudahkan para pendengar pada masa itu, Rasul Paulus harus menggunakan istilah yang familiar, yang mudah dipahami, mudah diketahui oleh para pendengar, sehingga ada banyak di dalam Alkitab firman Allah, khususnya suratan Paulus, dia menggunakan istilah-istilah olahraga, karena pada waktu itu lagi digandrungi olahraga pada zaman itu. Nah, kata pertandingan itu artinya perlombaan yang menghadapkan dua pemain atau lebih. Misalnya dalam dunia sepak bola, sekarang kita sedang berada dalam euforia Piala Dunia 17 tahun. Itu dahsyat luar biasa. Nah, saudara, di dalam setiap cabang olahraga ada aturan-aturan main yang harus dipatuhi dan diikuti siapapun yang berada di cabang olahraga itu. Misalnya, seorang olahragawan sepak bola sudah ada aturannya. Pemain bola tidak boleh pegang bola kecuali kiper atau penjaga gawang. Ketika pemain bola itu pegang bola, dalam artian bukan kiper, maka wasit akan meniup sempritannya. Itu berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain. Bapak Ibu, setiap pertandingan yang ada dipimpin oleh seorang wasit yang mengawasi pertandingan tersebut. Barangkali tidak pernah ada satu pertandingan yang tidak dipimpin oleh seorang wasit, kecuali pertandingan-pertandingan biasa-biasa. Ketika si pemain melakukan kesalahan, maka wasit akan meniup sempritannya. Tidak sedikit atlet yang berprestasi, atlet yang memiliki kualitas, tetapi mereka harus didiskualifikasi karena tidak bertanding dengan baik dan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang mengecewakan ketika seorang atlet yang harus dikeluarkan dari lapangan akibat karena ada kesalahan dia lakukan. Tapi itu adalah konsekuensi dalam setiap pertandingan. Dia harus mengikuti aturan main yang ada.
Demikian juga dalam pertandingan rohani, dalam pertandingan iman, kita harus bertanding dengan baik dan benar. Bisa bilang amin, saudara? Bertanding dengan baik dan benar. Bertanding dengan baik dan benar artinya mengikuti segala aturan main sesuai dengan ketentuannya. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, atau jangan bermain di luar aturan, apalagi bermain curang dan bermain kasar, tidak bermain cantik, pasti akan dipidana. Aturan pertandingan iman tentu tidak sama dengan aturan pertandingan salah satu cabang olahraga yang sering dipertandingkan. Tetapi yang menjadi aturan dalam pertandingan iman adalah firman Tuhan. Itu aturan mainnya. Itu aturan yang Tuhan sudah katakan. Dan yang menjadi wasit di dalam pertandingan iman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan dia adalah wasit yang tidak akan menyimpang atau mudah disogok, atau wasit yang berat sebelah. Kita sudah baca ayat 8 tadi. Mahkota kebenaran itu akan diserahkan oleh Tuhan, hakim yang adil. Tuhan adalah hakim yang adil, mengawasi setiap pertandingan iman kita. Tidak ada yang terluputkan baginya. Dia lihat mana baik dan mana tidak baik. Kita boleh bersandiwara sebagai manusia, tapi kita tahu Tuhan kita itu maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia tahu yang main kasar dengan tidak main kasar. Dia tahu yang mengikuti aturan dan tidak mengikuti aturan. Dia tahu, karena dia adalah wasit terhebat mengawasi pertandingan iman kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus menyebut dirinya, mengatakan, aku telah mengakhiri suatu pertandingan baik dan benar. Artinya dalam perjalanan hidupnya, ia telah bertanding dengan cantik. Dan ini Tuhan mau bagi kita. Dalam pertandingan iman, kita harus bertanding dengan cantik. Jangan bertanding dengan curang. Jangan bertanding dengan macam-macam, saudara. Karena apa? Di sini Paulus berkata, aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Ini pernyataannya sebagai seorang rasul. Tulus dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu berarti dia telah mengikuti aturan main yang sesungguhnya, sehingga ia layak menerima yang namanya Stefanos atau mahkota kebenaran. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata begini, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dia hanya dapat memperoleh juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga itu. Saya mau katakan demikian juga kita. Dalam pertandingan iman, kita hanya bisa menjadi juara apabila kita bertanding dengan baik dan benar, mengikuti aturan-aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai pengikutnya. Almarhum telah terlibat langsung dalam pertandingan iman dan telah bermain cantik dengan mengikuti segala aturan sesuai dengan firman Allah. Itu sebab ia layak disebut sebagai pemain terbaik. Ada haleluya, saudara? Pemain terbaik. Banyak pemain, tetapi setiap akhir dari pertandingan itu, khususnya olahraga sepak bola, ada pemain terbaik. Saya mau katakan almarhum bukan cuma sekedar pemain dalam hal ini, tetapi dia adalah pemain terbaik. Ada haleluya, saudara? Dia bukan cuma sekedar pemain dan menjadi pemenang, tapi dia adalah pemain terbaik karena dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan benar. Ini yang penting, mengakhiri pertandingan baik dengan benar. Dan itu sebabnya
ia layak menerima mahkota kebenaran. Nah, sebentar saya akan jelaskan prosesi ketika seseorang menerima mahkota kebenaran luar biasa. Demikian juga dengan kita yang masih bertanding. Kita yang masih hidup ini masih bertanding, saudara. Kita masih berada di arena pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita belum mengakhiri pertandingan. Marilah kita yang masih hidup ini, yang berada di arena pertandingan, mari kita bermain dengan baik dan benar. Ya. Jangan bermain dengan curang, jangan bermain dengan salah. Pasti wasit kita akan sprint kita. Jangankan wasit. Kalau hamba-hamba Tuhan ada hal yang tidak benar, pasti dia akan angkat semua. Mereka tidak baca. Nah, saudara yang terkasih, hanya mereka telah mengakhiri pertandingan yang baik dan benar, alias bermain cantik yang akan meraih mahkota kebenaran. Bagaimana dengan kita yang masih ada saat? Adakah kita dalam pertandingan melakukan ini dengan baik dan benar? Atau masuk situ kanan kiri dan sebagainya? Atau sudah aturan kita lakukan? Hati-hati, ada wasit yang bagaimana kita. Oleh karena itu, untuk meraih mahkota kebenaran, kita harus bertanding dengan baik dan benar. Haleluya, haleluya. Yang kedua, untuk mencapai mendapatkan mahkota kebenaran, selain kita harus bertanding dengan baik dan benar, di sini dikatakan yang kedua, mereka yang telah mencapai garis akhir. Mereka yang telah mencapai garis akhir. Garis akhir adalah tujuan para atlet, khususnya dalam dunia lari, maka finish itu adalah tujuan akhir. Bagaimana seorang atlet itu mencapai tujuan itu? Saudara terkasih, untuk mencapai garis akhir dalam satu pertandingan, ya, lari katakan demikian, dibutuhkan memang stamina yang tinggi. Kita lihat semua saudara, dibutuhkan ketangguhan, dibutuhkan kegigihan, dibutuhkan keuletan, dibutuhkan tidak mudah menyerah, dibutuhkan tidak mudah tergoda. Ketika seorang berlari, lalu ada mulai bilang, oh dia sudah begitu, lalu dia stop, dia tidak sampai di situ. Dia seorang yang patuh untuk mencapai garis. Sebagai contoh yang saya akan angkat Bapak Ibu, dalam dunia olahraga maraton, ketika saat rata-rata maraton sampai di garis start, mereka lepas ribu, akan ada sampai ratusan ribu. Tapi sekarang yang sampai di garis finish atau sampai di garis akhir, banyak yang tidak sampai. Bahkan yang sampai di sana pun kalau ada 10% dari jumlah mereka yang dilepas di garis akhir. Ini menunjukkan untuk mencapai garis akhir, ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bukan hal yang gampang untuk mencapai garis akhir. Begitu sulit mencapai garis akhir. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara terkasih, almarhum telah mencapai garis akhir. Sampai pada akhir atau akhir nafasnya, dia berada di dalam pelayanan pekerjaan. Ini berarti dia mencapai garis akhir. Dia mencapai garis akhir. Firman Allah berkata dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan mau kita sebagai pengikut, dan kita menjadi pengikut Tuhan di awal saja. Hamba-hamba Tuhan yang ada jangan cuma jadi pelayan Tuhan di awal saja, tapi Tuhan mau kita sampai di garis akhir.
Sekali lagi saya bilang ini memang tidak mudah sudah untuk mencapai garis akhir. Tapi saya mau bilang ada teladan yang telah diperlihatkan oleh almarhum yang sudah mendahului. Usianya 91 tahun, tapi 1 minggu yang lalu masih melayani jemaat Tuhan, masih berkhotbah luar. Kata Ibu Bayu tadi katakan setelah mengakhiri hidupnya dibilang sudah selesai. Merinding bulu nyawa saya sudah sebagai seorang hamba Tuhan. Dia sadar bahwa dia sudah selesai tugasnya di dunia. Saudara, tidak mudah jadi seorang hamba Tuhan. Dari mulai pelayanannya sampai usia seperti ini, saya mau katakan mencapai garis akhir. Tidak semua orang yang start bisa sampai ke garis akhir. Tapi almarhum yang kita ada bersama dengan walaupun tinggal jasad, kita lihat perjuangan, keuletannya, kesungguhannya dalam melayani Tuhan adalah merupakan modal bagi kami yang muda, memotivasi kami yang muda supaya kami tetap setia dengan Tuhan. Demikian juga tentu dengan keluarga dan kita sekalian sebagai pengikut Yesus. Tuhan mau supaya kita semua setia sampai di garis akhir, sampai nafas terakhir kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Hanya mereka yang sampai ke garis akhirlah yang akan memperoleh mahkota. Biar saudara sudah bekerja melayani Tuhan, tetapi akhir hidupmu saudara tidak setia dengan Tuhan, jangan harap mahkota kebenaran akan engkau peroleh. Makanya ada lagu tempo dulu berkata bahwa bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang pertama. Maksudnya sama, supaya kita terus setia dengan Tuhan. Kalau engkau sebagai seorang hamba Tuhan setia sampai akhir hidup. Kalau engkau seorang jemaat setialah sampai akhir hidup, sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Kita tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Wahyu 2 ayat 20 berkata begini, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara terkasih, hendaklah engkau setia. Ketika Tuhan berkata seperti ini, umat Tuhan sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami tantangan, sedang mengalami anyaman, tapi firman Tuhan datang kepada mereka. Hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya, sekalipun engkau menderita, sekalipun engkau susah, sekalipun engkau berkekurangan, tetapi engkau tetap beriman kepada Tuhan, aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Oh, luar biasa, luar biasa. Dan ini menjadi dambaan kita semua, khususnya kami hamba Tuhan yang tinggal dalam Tuhan. Sadar bahwa mereka yang akan mendapatkan mahkota. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, hanya mereka yang bertanding dan mencapai garis akhir setia sampai mati yang akan memperoleh mahkota kebenaran. Almarhum mendapatkan mahkota karena ia telah mencapai garis akhir dalam keadaan setia dalam melayani Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita ini? Perjalanan kita yang hidup ini masih panjang. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup. Dan kita harus selama kita hidup, kita bagaikan orang-orang tetapi dalam penyampaian Rasul Paulus kita sedang berada di arena pertandingan. Tidak menutup kemungkinan kita bisa kalah, saudara. Tapi orang yang setia sampai mereka lainkan beroleh mahkota kehidupan. Kepada keluarga, tante, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucu yang ada, teladan kesetiaan ini cukup jelas bagi keluarga. Kiranya ini dapat dilanjutkan oleh seluruh keluarga yang ada, sehingga mereka tetap setia sampai akhir hidupnya. Terakhir, Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk mencapai mahkota kebenaran, selain
Kita harus bertanding dengan baik dan benar. Dan kita harus sampai garis akhir. Hal yang ketiga ini adalah mereka yang telah memelihara iman. Bapak Ibu Saudara terkasih, itu terlihat jelas dalam pembacaan kita. Mereka yang akan dikaruniai dengan mahkota kebenaran adalah mereka yang telah memelihara iman. Iman yang dimiliki oleh orang percaya kepada Yesus, saya ibaratkan dengan satu benda yang sangat berharga dan bernilai. Sebab keselamatan yang kita peroleh dalam Yesus itu tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan materi. Itu jauh lebih bernilai dari apapun yang ada dalam dunia. Nah, oleh karena itu saya cuma contohkan iman yang kita peroleh dalam Yesus ibarat benda yang bernilai dan berharga. Benda yang bernilai dan berharga pasti kita akan jaga baik-baik. Kita akan lindungi baik-baik. Kita akan simpan baik-baik. Sebab barang berharga bernilai jadi inceran dari pencuri. Dan saudara terkasih, itu sebabnya kita jaga baik-baik itu benda itu. Saya mau bilang kepada saudara, kalau benda itu kita jaga baik-baik, saya mau bilang lebih lagi, iman kita kepada Yesus Kristus lebih dari benda yang berharga yang paling mahal barangkali saudara miliki. Saya mau katakan lebih bernilai iman yang di dalam Yesus. Ada amin? Bukan saya tidak butuh dan saya larang saudara memiliki benda yang berharga, tidak. Tapi kalau itu saudara beri perhatian dengan sebaik-baiknya, saya mau bilang harus lebih dari itu. Iman yang kita sudah miliki di dalam Yesus itu jauh bernilai berharga dari apapun juga. Dan oleh karena itu, kata firman Allah kita harus jaga, kita harus pelihara baik-baik. Paulus berkata begini, aku telah memelihara iman, dalam ayat yang kita baca tadi. Artinya, sekalipun ia banyak menghadapi cobaan, ujian, tantangan, masalah, kesukaran yang mau mencuri iman yang bernilai itu, tetapi kata Paulus, dia telah menjaga dengan baik iman itu. Dia telah pelihara dengan baik iman itu, imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dan keluarga yang berduka cita, banyak orang Kristen sekarang ini terlalu mudah goyah imannya, menghadapi masalah, menghadapi kesukaran, kesulitan, penyakit, meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Terlalu gampang, sudah. Terlalu mudah digoda, terlalu mudah dirayu, meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi almarhum telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Sebagaimana Paulus telah memelihara imannya kepada Tuhan Yesus, demikian dengan almarhum yang sudah mendahului kita. Saya sudah katakan, sampai nafas yang terakhir dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sebabnya ia layak menerima mahkota kebenaran. Dia pelihara itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih? Adakah kita juga memelihara iman yang kita sudah miliki dalam Yesus? Ataukah semudah kita goyah ketika kita menghadapi kesukaran hidup ini? Menghadapi tantangan semudah itu kita tukar dengan hal-hal yang lahiriah. Ketika engkau mendengar firman pada sore hari ini, saudara boleh minta pengampunan kepada Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Sebab jauh lebih berharga bernilai iman yang kita miliki di dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, itu sebabnya dalam ayat 8 tadi, 3 hal kita yang sudah lihat tadi, mengakhiri, dikatakan bertanding dengan benar, mengakhiri pertandingan yang benar dan baik, mencapai garis akhir, dan memelihara iman.
Perhatikan ayat 8, saya membaca kepada kita. Sekarang, setelah hal-hal itu dilakukan oleh Paulus, dia berkata dalam ayat 8 seperti ini. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Bapak Ibu, saya membayangkan pada hari di mana penyerahan mahkota kebenaran kepada mereka yang bertanding baik dan benar, mereka yang memelihara iman, mereka yang setia sampai akhir. Ada seorang besar yang akan datang membawa mahkota itu dan kemudian memasangkan mahkota itu kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Sekarang kita menangis ketika kepergian orang tua atau sahabat atau kenalan. Betul. Tetapi saya percaya kalau andai kata kita menyaksikan peristiwa di mana Tuhan sendiri yang akan mengaruniakan mahkota kebenaran itu kepada Om Lewi nanti, saya percaya tidak ada air mata di mata saudara. Orang yang menyaksikan mereka akan bertepuk tangan, bangga punya papa yang seperti itu. Ada haleluya saudara. Siapa tidak bangga? Pada hari itu, Raja di atas segala raja, Tuhan kita, Dia akan mengaruniakan mahkota kebenaran kepada mereka yang telah bertanding dengan baik dan benar. Mereka yang telah memelihara iman, mereka yang telah sampai garis akhir. Wow, luar biasa. Dan itu sebabnya saudara, kita yang masih hidup ini, marilah kita setia sampai akhir. Dalam Alkitab, seorang pemenang di zaman Paulus, ada satu jalan yang disebut dalam 2 Korintus itu, bahwa di jalan kemenangan itu, pemenang itu diarak. Dan masyarakat datang di daerah itu, di jalan itu. Setiap pemenang harus diarak di jalan, sehingga bahasa Paulus itu jalan kemenangan. Orang bertepuk tangan karena dia seorang juara, dia pemenang. Dan ada mahkota yang ada di kepalanya. Luar biasa diarak si pemenang itu. Saya bayangkan, itu yang akan dibuat Tuhan bagi setiap orang yang bertanding dengan baik dan benar. Orang yang setia sampai akhir. Dan mereka yang memelihara iman. Ada sorak-sorai di pinggir jalan sedang mengagungkan orang-orang seperti ini. Karena mereka adalah pemenang. Mereka adalah sang juara. Dan mereka adalah pemain terbaik, saudara terkasih. Kiranya ini akan menguatkan kita keluarga. Sehingga kita tidak akan berduka cita berlama-lama. Sebab saya percaya, ketika mahkota kebenaran ini dipakaikan kepada almarhum, saya percaya wajahnya akan berseri-seri. Apa yang dia sudah lewati, sakit, penyakit, pergumulan dalam pelayanan yang cukup berat, hilang semua. Karena ada mahkota kebenaran yang dipakaikan oleh Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Allah buat kita sekalian. Kiranya melalui firman Allah ini, kita semua yang ada, setialah terus dengan Tuhan. Setialah terus dengan Tuhan. Terlebih kepada adik-adikku yang ada di sini, setia terus dengan Tuhan. Lanjutkan perjuangan orang tua kita. Sehingga kita akan melihat sebagaimana orang tua kita mendapat mahkota kebenaran, kita juga akan mendapat mahkota kebenaran. Tuhan memberkati kita, kita bangkit berdiri. Saya ingin kita menyanyi satu pujian, saya mau iring Yesus. Meskipun susah dan menderita, saya mau iring Yesus. Haleluya.
Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, derita dalam dunia, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, saya mau iring Yesus. Haleluya, iring Yesus, amin. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, haleluya. Saya mau iring Yesus. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, derita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sidang penghiburan perkabungan yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Allah pada sore hari ini. Ada mahkota kebenaran yang disiapkan oleh Tuhan bagi mereka yang mau bertanding secara baik dan benar, kepada mereka yang mencapai garis akhir, kepada mereka yang memelihara iman. Maukah saudara merindukan mahkota kebenaran ini? Kita mau berkomitmen dalam ibadah penghiburan sore ini. Saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah menderita, tapi saya mau tetap mengiring Engkau Yesus. Adakah kita mau mengatakan kepada Tuhan? Barangkali ada di antara kita sudah mulai mau coba-coba tinggalkan Tuhan, mau tidak setia dengan Tuhan. Tapi setelah engkau mendengar firman Allah, saya mau Tuhan mengiring engkau. Apapun yang aku hadapi dalam hidup ini, saya mau tetap mengiring engkau. Kami hamba-hamba Tuhan, kami mau tetap melayani Tuhan meskipun susah, menderita. Kami mau tetap melayani Tuhan karena ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak salah kita ada sore hari ini. Barangkali Tuhan mau pulihkan iman kita kepada Tuhan. Barangkali kita sudah mulai goyah iman kita. Barangkali kita sudah mulai meninggalkan Tuhan. Sore ini ada komitmen engkau buat bagi Tuhan. Terlebih keluarga yang ada. Saya ingin kita nyanyi pujian. Saya tidak akan menyuruh saudara akan maju ke depan. Tapi engkau yang tahu siapa saudara. Komitmen saya mau iring Tuhan. Apapun yang saya akan hadapi dalam hidup ini, saya akan tetap setia pada Tuhan. Kita nyanyi pujian ini. Saudara yang mau berkomitmen, taruhlah tangan di dada saudara. Tanda saudara mau iring Tuhan. Haleluya. Mau iring Yesus. Tuhan menghargai sikap saudara saat ini. Iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita
Saya mau Yesus sampai ini menjadi komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap mengiring Engkau. Kami tetap mau melayani Engkau Tuhan. Meskipun kami susah, meskipun kami menderita, kami mau terus melayani Engkau. Mampukan kami ya Tuhan, kuatkan kami. Roh Kudus, kuatkan kami semua. Terlebih tante yang ada di tempat ini, Tante Bayu, anak-anak mantu dan cucu, kuatkan mereka semua Tuhan, sehingga mampu mereka menjalani hari-hari yang mereka akan jalani ke depan. Kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau mereka akan melakukan perkara-perkara besar. Terpujilah Tuhan, bagimulah segala kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan, Bapak Ibu sidang perkampungan dan hiburan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati dan dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan diakonia. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian nomor 2 yang ada di lembaran pujian kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, hati sebagai hamba. Dan kita akan berbahagia di dalam persembahan dan kuasa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang berat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tak membawa apapun juga, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang berat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ikan goreng balik karape. Hindi piung nangka. Ya teh, piung nangka, piung duku ubai, enak sekali. Bisa dicoba. Ana ya tok selasa itu. Langsung itu boleh. Minta
kita nanti. Ada orang panggap sini na tara. Panggapay na. Ya kemis. Tadi mau panggap sini na panggapay ini. Padahal. Coba tepat. Bisa kan kami. Bisa kan kami. Yang bertahan dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mesin dong, senang.
Puji Tuhan, Bapak Ibu sidang pergabungan yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa warisan iman yang ditinggalkan oleh almarhum akan tumbuh subur di hati anak-anak, mantu, cucu, akan cicit nanti. Mereka akan setia sampai akhir dalam pertandingan iman mereka kepada Tuhan. Tiba saatnya pada sore hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita
Untuk itu saya mengajak jemaat untuk berdiri bersama-sama dan kita akan angkat pujian El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Tak usah ku takut, Allah menjagamu, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku dan selanjutnya. Dan doa penutup, doa nikmat pada sore hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Dr. Efraim pada Polska. Tak usah ku takut, Allah Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, akhirnya menerima berkat rahmat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di salib bagi kita, serta berkat-berkat persekutuan, pimpinan, pemeliharaan dan kekuatan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati dan menyertai kita sekalian mulai sore ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Semua yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.
kanin po guys. Demikianlah rangkaian ibadah PPKK yang dilayani oleh Majelis Daerah Gereja Pentekosta di Indonesia, Sulawesi Selatan. Kita melangkah pada acara yang ketiga, yaitu ungkapan belasungkawa. Belasungkawa yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja. Dengan hormat kami menyebutkan nama Ibu Yaryana Somalinggi, Sarjana Ekonomi. Dan yang kedua adalah dari Kepala Lembang Salualo. Dengan hormat kami sebut Bapak Ibrahim Ada. Yang ketiga yaitu dari Ketua Tim Penggerak PKK Lembang Salualo, Ibu Agustina Faridli. Dan yang kelima adalah dari ungkapan belasungkawa Pelham Sulawesi Selatan kepada Ibu Penggerak Ketua PKK Kabupaten Tanah Toraja, Ibu Yaryana Somalinggi, Sarjana Ekonomi, kepada Ibu disilakan. Terima kasih Bapak yang saya hormati, Bapak Ibu Ketua, saya bersama ibu, orang tua yang dihormati, bersama anak yang saya hormati, tokoh masyarakat, berwacana dan dengan penggabungan yang saya sangat hormati. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan salam sehat. Saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk menyampaikan kata-kata dalam gabungan ini. Pertama-tama saya sampaikan mohon maaf Pak Bupati tidak sempat hadir sama-sama kita karena saat ini beliau ada di Hotel Metro untuk mengikuti rapat kerja nasional pemuda Katolik. Saya tidak dapat hadir. Atas nama keluarga Bapak Jogi Alorini, atas nama Tuhan Yaryana Somalinggi, atas nama Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, Kecamatan, kami mengucapkan turut berduka cita atas dipanggilnya dan tengah-tengah keluarga, jemaat, masyarakat, orang yang sangat kita kasihi. Semoga semua keluarga yang ditinggalkan, terutama ibu terkasih, anak-anak, cucu dan cucu diberi kekuatan penghiburan dari Tuhan kita. Yakinlah orang tuaku, saudara-saudaraku, bahwa semua rencana Tuhan itu indah bagi kita. Dan sebagai tugas saya juga, saya karena diberikan kesempatan, saya juga akan menyampaikan bahwa karena ini kebaktian PKK, bahwa Tanah Toraja ini sementara kita dalam pantauan dari pusat, karena Toraja ini kekerasan terhadap anak sangat tinggi. Jadi saya sangat berharap untuk kita semua tolong awasi anak kita, karena di tangan mereka ada contoh, ada contoh yang baik, ada contoh yang tidak baik. HP ini yang banyak korban, ya, sangat tinggi, sehingga kementerian sudah beberapa kali datang, dari UNICEF khusus datang untuk itu, karena dilihat dari laporan Toraja, Tanah Toraja dengan Toraja Utara tertinggi kekerasan terhadap anak.
termasuk kekerasan terhadap anak adalah stuntingnya tinggi. Ya. Di mana orang tua, di mana bapak, ibu khususnya. Saya sangat berharap anak-anak kita, generasi masa depan kita, generasi keluarga, generasi raja, generasi keluarga harta tak ternilai harganya. Tolong kita jaga supaya ke depan kita mendapat anak-anak yang tangguh karena orang tuanya pendidik. Dan saya mohon kita, dan ini bukan cuma tugas pemerintah, tapi tugas kita semua untuk menjaga anak-anak kita demi generasi masa depan kita. Barangkali dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan seperti yang saya sampaikan, saya mohon doa dan dukungannya karena saya tidak untuk menjadi untuk DPRD provinsi di kabupaten. Saya sudah 2 periode, saya mau naik kelas lagi kalau Tuhan izinkan. Saya mohon doa dan dukungan semuanya. Terima kasih, selamat sore. Disampaikan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua dari pemerintah, yaitu dari Kepala Lembang Salwalo, kepada Bapak Ibrahim Ada kami beri kesempatan. Ya, dari Didek Anak Putih Lampa-lampo patingki tekan bisa Lembang. Ia kutiroi ia tekani Indonesia Lembang. Lama di anak ratu kakak tantang mayorente ibu ketua penggerak PKK tu kami na PKK mayorena sang burgereken ona lama di anak ratu berarti yorena sang nentu PKK nentu Banua. Laku kobang mo ia tekan Indonesia Lembang apa kepala kampung kebukaran atau naden mak diok 92 kan RT lama di mga sabu peduru lan ikwa turu kama susah teka malian na bisa atau rotomatuan ki Indonesia tomatuan ki kipuante lan tetondok laku maladik na ibu ketua penggerak PKK laku bapak pendeta ibu pendeta dan laku duka anggota dewan yang terhormat dan duka Mak Iren, Bapak Nanggi ya kita itu keluarga besar ondongan na kamu seumuran PKK Indonesia tu bisa organisasi buka takut saya na PKK mo mak demo sangat PKB una po pala pokok kita na Pak Nasuak kasih garangan kan kopi lagi. Jadi organisasi yang kami banggakan dan organisasi ini jelas dan sampai kamu ibu ketua penggerak PKK Nina lagi gua makada bersama ibu ketua penggerak PKK Kabupaten, ibu Bupati, ibu Heriana Somalinggi SE, tu Rampotongkon, Rampodukam tu Pak Kejari, selamat datang Pak Kejari, tata rumah umai Pak. Oh. Iya. Jadi Mak Yuredu kate toko kebetulan ki mau kabupaten Pak Kejari Kampotongkon Sisola kita keluarga Upatarui yang aku dan memiliki mandat tidak untuk politik yang kita naik di DPRD Kabupaten karena kita mau mentir maka dan naik DT Nikoya tu Pak Lembang, oh, tak ada dukung itu Yato. Ia tu laku pokada, tiro pa kami. Ia na nang melo-melo mo na pukog, kota toli ito. Kung kita mo tiro ito. Ia tu tak na nang melo-melo na pukog, kung kita mo tiro. Naman ito, makakada mo nina, tuligo, ketua penggerak PKK ko,
Mak Yorena sama de PKK. Nomor bisa laku provinsi yo Partai Golkar. Kamu mau mentiri itu, kamu pasok di bengasan kartu. Sebentar diminta teh kumumpan dari Indonesia ke Bulgaria lantetan yang didirai parili. Kedua mau yang kabupaten yang lagi teko melanggar. Oh, jadi tak perempuan itu. Saya kedua mau pengalaman mau dong. Iyan na nagkato, komando mo, lantiyo ay kota, hindi na Toraja, Dagwa Kabupaten. Kung bayari ko parapo, sa nakonete, wadyo, konti-konti pa mo, ikupa mo, mewakili ka nento, ito ba? Kami nento, hindi bisa lepang turuk masusah, di kamalian na bisa paranwanan, lalang tetondok, lalang lukumbongan, sila lalang pemerintahan sa Denduka na menjadi anggota Badan Perwakilan Lembang. Na periode pertama na iya penasehat komisa. Kung may pada ko to, kita mau Montiro Ilanggo, dugo po ka na nina. Dako ba to, may mali di pagkaleso. Pumutong pagsakiti sa lakas. Ungkapan belasungkawa yang ketiga yaitu dari Ketua Tim Penggerak PKK Lembang Salwalo kepada Ibu Agustina Parinding, disilakan. Ya, kutulong mo din dalang Allah binayaw ta sa lanasan. Kutulong may katabi na ko Bapak-Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, yung may pira denominasi gereja, durang pemaayon rin dan kaya tututin mo. May katabi na ko Ibu Ketua PKK Kabupaten Tanah Toraja, dengan hormat saya sebut namanya Ibu Haryana Somalinggit ST. Mereka tarik ko Bapak Dewan, siya ko peparingi ambek tundok, siya ko peruang Tumangura, untuk nakala ko keluarga besar tu Lembang teh kamu susah. Pendanaan Tanaka Sulanasem mewakili semua PKK Lembang Salwalo Lantiyo, Rampo, Umparampo, Batimina, Pak Tutanda, Malikna, turu urasakan ni te akan keputusan kami bukuran nanti ambil. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Pendeta, almarhum Bapak Pendeta Dr. Hendrik Leon Payung SPH. Yati ambe isa Pak Tuladanan lantai tondok. Buddha tumintu kamelon siapa pangada untuk dalam kombongan tak na dengan tampe kami Pak Pendeta biasa aku kilala bang ya tumpah apa kilala kebedengi di dosusin na temay inang tontong bang mak diren betul-betul kami selaku khususnya PKK ini Lembang Salwalo Lantiyo katayangkan bisa ambil panutan Pak itu pemendari pemapatilalangki apa susimo pematua umposan untuk katuanta sama niya kwa ya tu kadang na pematua bangka nasoyanam Bapak Pendeta lamendadi Papa Katana Sundun kamatotoran laku mintu rapu masusa ondongan na laku indok kito balu
Katontong batoto unti ngayo ti agan kumua misa aria tontong ki pasambayang na buang tontong la upakatana ki upamatoto ki solanasang ulingkan ni te agan kamasusan. Kita yakin sebagai orang percaya bahwa yate itu matunta lamonya di makosan na pematua. Kita biar solanasang umbang at soyanan itu. Iya karena pahaman tak hujan. Jadi kikuatan apa sih nga ana tulak bisa lagi bokada sengadin na pasambayangan. Pasambayangkan na buong tontong upang atoto kami solanasang odong nalago indo tobalu ulingkan di agas. Lago Bapak Pendeta tu mangka parampo itu kada pak pakatana buat terus semangat buang upasak kami upataruh tu pelayanan bala anak. Lago pianis sialago to panaata ite lingkana desara acara kikua napun totong upasak kami. Ondong reka lago rinto kimasolanasang tumak joren. Sialago sabura PKK hindi lembang sa lolo lampio tutontong upana atay te kami saranta te tontong si dikaran siya tontong masusah keden ni tiipek lamay Allah tengata solanasa. Jadi persumang adu kalau ibu ketua PKK Kabupaten tuman mak dirampo mak dioren lante atau totemo lako minto PKK latang rampona panarampona ipo persumang atau karampon ni solanasang upo pempayan ni tanda masusah tanda turuk ma susah urasakan ite kamususan nabuang totong upasake kami lalu katuami lalu keluargani si taruh na pa kiparampo pasidi kikua susi moto na parampo ibu kedua PKK Kabupaten jadi tontong bang kita perkenalan kita semua ya dari anak-anak ta tabailah posyandu dan kita masoro malebay. Nah, siya lako posyandu lansia, posyandu remaja, ya saat dinas modal lembang ta. Jadian na waktu na posyandu remaja biasa awal bulan. Jadi tapakilala ite di anak-anak kita, na tontong male posyandu. Siya muda tu pembinaan tu lama terima anak-anak tayo. Ya. Kemudian dasa wisma. Tatontong upana ata ilalo lingkungan ta. Nah, dento penilaian samalo Jona SDBM sanitasi total berbasis masyarakat mangkamo lantai apa kampung. Jadi yan namang ko na telepono mo dokter na kuha belum yumo. Jadi lain deki maruang ladon na kalolo pasang bubuk batu na kuha na tontong semangat ibu-ibu. Apalagi dia maruang na pujilo na kumaserong saya tuh may buda mo to utang na pantang data na yung luto inana yan ternasulit to ibu sangalo o den to akan na paminalo. Jadi mudah-mudahan ke depan tak tontong kembangkan ini. Jadi budak pangku parampol ako dengan yung masolanasang
Dempa tu kebersamaan na nasa Wisma Lante Kampung Baruang tu lana serahkan na ako ibu kedua atau yang mewakili dari Desa Wisma Maruang di Benato na Kampung Andite. Iya, lalu misa kampung dento kasih urusan na yona ibu-ibu kelompok Dasa Wisma nayate lana serakan te sang suluranta tak talantiro kumua isinalan sa kadina kebersamaan na lana sorong te pekendoran kita ada yang may nenek akan sola oma. Iya, lagu ibu tu mangka upana atak kikua napong masuk untuk umpasak kikomi lampataru itu ini tak kamayan ya nala dimpu ite ya ibadah lagi pupenani patu lagu kebersamaan kiko demo ni nak lagu ni pa dem patu lagu kebersamaan mintu ki marupatau lalino ta pupenani bintu ki marupatau lalino sola mintu enonona pangindan anasari terino pak bonia sangat turi mewakili pengadaan buah muda tentang pada itu datang pemuranku dia nabungan kadangku tekaku mengandung aku kita selenasang tapak hari ini selama makarin pembantu pasang kecil selenasang. Ungkapan belasungkawa yang keempat yaitu dari pelayanan anak hamba Tuhan. Kepada yang mewakili kami beri kesempatan dan juga sebentar ada sumbangan duka dari pelayanan anak hamba Tuhan yang akan diterima atau diwakili oleh anak-anak almarhum yaitu Ibu Jenny, Ibu Pendeta Jenny Payung. Kepada yang akan menyampaikan diberi kesempatan. Selama makaret lagu kita solanasan mintu tu PKTB tu pira-pira mau dolena nina ku kisi solanasan moto na kotemo bendankan bendan na umwakili mintu anak
anak pandita atau anak hamba Tuhan, pengurus Pelat Sulawesi Selatan, dan semua anggota Pelat, bahwa kami turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga, saudara-saudara yang ada, umat yang ada, bahwa kami hadir dalam kebersamaan kita seperti pada sore hari ini. Kami turut merasakan duka yang dialami oleh keluarga. Pikir itu saja karena masih ada beberapa acara yang akan kita tempuh. Sebab itu seperti yang dikatakan oleh protokol tadi, bahwa mewakili anak-anak dari orang tua kekasih untuk maju ke depan ada sedikit dari Pelat Sulawesi Selatan. Ya, demikian kau bersemangat kita sudah lakukan protokol. Demikianlah ungkapan bela sungkawa. Dan yang kelima adalah penyampaian dari majelis daerah. Kami beri kesempatan. Pertama-tama kami menyampaikan selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan, salam penghiburan, salam peneguhan untuk kita semua, secara khusus keluarga yang dirundung duka yang mendalam atas kepergian orang tua hamba Tuhan senior yang sangat kita kasihi dan kita cintai, tetapi Tuhan telah terlebih mencintai sehingga beberapa hari yang lalu telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, dari tengah masyarakat, bahkan dari tengah jajaran hamba Tuhan, pendeta gereja Pantekosta di Indonesia, Sulawesi Selatan. Pengumuman yang kami sampaikan adalah yang pertama, sesuai permintaan dari keluarga, bahwa setelah acara ini akan dilanjutkan dengan acara istirahat. Dan setelah acara istirahat dilanjutkan dengan pelantikan Gembala Sidang Gereja Pantekosta di Indonesia, Bukit Hermon Salu Sarambu. Acara akan dilaksanakan di dalam gedung gereja. Untuk itu, harap setelah acara istirahat mempersiapkan tempat di dalam gedung gereja. Terkait dengan acara pelantikan Gembala Sidang, sangat diharapkan para pendeta, keluarga, dan jemaat untuk nanti dapat mengambil tempat di dalam ruangan gereja. Ini yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada Majelis Wilayah Sangala Gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Yang keempat adalah ungkapan hati dari keluarga. Kepada perwakilan keluarga yang sudah dipercayakan, kami beri kesempatan.
Ya, kurang semangat tuh. Aku disorong lako kami keluarga lah umparampo kadangki lako kita mentuk mas lanasak batu isi benangki pelanaki rasa penguaya de ambet kita boroi dia tontong karena pakai borok masalah nasang Buddha duka itu umkamali Buddha duka itu umpaka borok padahal jomai laku parampo laku kita bentuk masalah nasang kadang kami bentuk keluarga lah jomai oma validatulna inde oba di Kaboroi lajo namai anak kampona kami keluarga masalah nasak la tontongna ya tujuan nak mekatabet la komento hamba-hamba Tuhan la pengurus daerah la mento pengurus jomai pira-pira jemaat la mekatabet la ko Ibu Ketua PKK Buddha jabatan nanti Ibu Bupati, Ibu Ketua PKK, Ibu Dewan. Saya mau malakkan atau Ibu Ketua PKK Sabah Buddha na lain mentu PKK atun atau demos rampo sitiro mentu PKK lante daerah nendeman na lembang saluan lode kira-kira ina lah jong mai lion koto kiring lah bu tu jong mai buda nane bu tu kiring deh bai sanga la utaran de na sanga wakele nende deh lah mega taben ala ko tomak parenta la ko kupo indok na kupo ambek na lah bila ko kita keluarga masalah nasak tangla upuk tangla sundun ku PKKB kita solanasang terampo tontong mamali narenden kamisaran mas solanasang tarampo si pakatan atak pro mentu keluarga dengan batang lembang di kamaksusan tabe jadi mau datang ku kilalai tabe lako bapak Gajari so sempat juga rampolan anak sama sekolah nasa lantai magareto temo sa pugau tu ibadah PKK tu biasa mota panak tak kita ide lembang salu lampio ia te lembang salu sementara mo di roba tu sangan najong lah di balako mo tu lampion lah tak pengaruh na pak lembang jadi dakot kita itu perda lagi sana mau salu lampio identitas tondok ngajo tapana talam tema karet temo balana tujuan ta soyan kita masalah nasan kami sarana mentu indo kiden ni temai susina temai ta pogau lan tondok ta bak polan tondok ta rampoki kita mentu toruan indo toruan ambe umpapayan kami saranta umpapayan painan kalua sama masalah nasab tarampo berbagi duka mentu keluarga dan abe batang lembang ini kamasusan tarana indo PKK mana dirampo abe PKK duga ya tuan bendan menani nina mak korben dan duga kan PKK muane apa bayar apa rekan 5 raka ya betul nata nak kentara suara ya budak batu masiri lagu ibu lembang bendan nak sama muka PKK muane menani lantai ibadah penghiburan tak pegawaikan makarento demo dirasakan kami keluarga atau semua inang Buddha tu painan kalua ta sorok pono lantai kamasusan membela tanai rampo masalah nasa mempabayat kama malirat kami sarata
Tarampo siswa keluarga urasakan ni tega masustan. Kita na pagkada Pak Lebang siya Ibu Lebang nina kumaya ti ambe. Tangyara ambe naman na keluarga. Tapi ambe kilang tontok. Kupokada tontama ibadah tontama ni video. Kupaya ti ambe memboko mentukan ni urasakan ni masalah nasab tu kamang bokoran na. Kata diyan kan ni masalah nasab. Bala na bisa ambil tu tontong umpakilalakan ni tontong umpakaborok kan ni masalah nasab. Dia mau peleto dia teka rampuan ta masalah nasang rampo si pakatana rampo masa bayang tang lagi upu laumpo kada sinisa mentu pahenan kaluar ta tangla sundun kipure sumangat kipole paraya laku batang tikaleta sinisa nisata bala nakirasakan ni nang Buddha tu pak kaborok ni inang manimpa tu kasih sayang ni disorong lako kami keluarga lapi balako te obat sementara mo mama lagi kobang mo lako kita salangasang mentuk na painan kalwa ni mentuk na kami saran kasih kamamaliran tu tapapayan lagi kurang sumanga lagi boleh paraya lako bapak pendeta tumpana te ibadah penghiburan. Terima kasih banyak. Semoga di dalam pelayanan ke depan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesabaran di dalam melayani umat. Terima kasih kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang sempat hadir. Terima kasih kepada Ibu Ketua PKK Rampo Usti Tiruan mentu sang PKK na. Dan umpat na ya tekarampuan na Ibu. Oh, tentu lamenda di awal kami saran ta masalah nasa. Mayrakan anak biasa-biasa mau rampo daerah namanya ya ide. Nang biasa mau ke deni kasih rampunan. Kurang lako Pak Kajari sempatkan waktu narampo mayrakan na sibuk sebenarnya Buddha urusan lagi melukan toran dalam keluarga tapi sempat hadir. Laku kita bentuk masalah nasab. Tak bang mau laku pasalanan rinding, laku pataleko nama nanga. Lak bila kotoran indo masalah nasab kami. Ni tampe mo zaman mi jurubanwa. Baik na tak pana lima nasu tak pa mi pasadian ni kande de me anak-anak mi dulu. Be anak mi pako belan na kami saran kasih kamamaliran tu tontong tapapayan masalah nasang. Tarampo masa bayang tarampo si pakatana keluarga selanasan ni tapapayan lante makarin totemo kurang nga tu mentu na painan kaluata labi patene mentu na bantuan ta masolanasan tayo mo bulan nupu ilang pagkada simisay na balan na ng Buddha tu patolong ta lago keluarga Buddha rupa na sesidu kanina lan ibadah pira-pira puji-pujian lah jemaat tokesan lah jemaat inte GPDI Tombak lah jemaat PKK. Oh ya mate ibu ketua PKK ya tu PKK kita nang jago menang. Lami dukung mirate. Oh, jadi nanti ibu ketua PKK Saluarlo kalau berhubungan kami lagu ibu ketua PKK Kabupaten aparatus Sarobi laun dukung itu kami saran. Oh, indah nak bina dah kita bang nabi bani. Yo, kurang semangat lah ko kita mentuk masalah nasab. Denoba na yate kami saran ta pugau kasyangkaran ta panata lante katongkonan laton tongo napasak ke pong madua lako kaleta na yate painang kalua ta pong madua lang pabalay lako kale sinisa ta denoba na mendadi kami saran dutontong lata papayan lalan keluarga lalan tondok lalan gombongan lalan mentu sulapa katuanta lepa kuro sumangat tu mentu napa kuasa nampai laku sambung patidi tebelan na pada bukan dapat lembang ni nak tahun-tahun politik lah pate ya nampai baya ke kutira-tira te salah kita ek dak dua rakan te kami mana salah ibu layan nala di bo layan na to ante dan akan dua lente te
Dan aku mau yung pondasin na hindi. Na ibu kalian ado. Jadi ya kirim niyo pak kepada no kok melong siya salah dua. Kalau na sorong ibu domai na rok ko pondasin aku. Kutai yung wakana lah pada bakal. Tapi situ. Jadi tak paham masalah nasa. Mau iraka niya tekani salah dua. Posi beda bendera kan nih. Bapak tonton kan isi baka borok. Bendera Mariria. Nama bendera Mararang na ako. Bago nang tonton kasi pagkaboro. Labi pa pala na ko na apa sa anak na kader na kan Pak Jokowi itu bisa sola. Ya. Apa ko to temo ko isara mo kan ko lajo mo ya siapa Ganjar, siapa Prabowo, pala tonton kan kami ya Pak Ganjar. Jadi kamu bang pilih tong bapak mo lada Bomelona tujuan na pusat. Saba nang lain din na bitukendek nang la diparentaki. Nang la diparentaki nanti na yang pasti sana-sana tinggal betondok lah bilang keluarga dan kompongan. Jadi bebas dia memilih. Dari aku dak sama salam memilih Bumalawang. Dak duka. Ia betentu nang biasa bang restoran nang karena kita biasa nang bukan ada hamba-hamba Tuhan lagu kita. Lagu nanti dia apa di sana atau ke baru kapal ke kereta apa di sana dia kita tentukan pilihan ke dia dipilih dia kena masuk itu orang pemerintah dia satu perkara dia beberapa juga itu juga lebih rampang mau dan dipilih daripada kita seperti yang kan kalau mana buat 2 orang 100 sabu 200 sabu pokok puji Tuhan tujuan mo madoko salah ibu jong ya tupan aroko pas sampayang naria untuk keluarga masalah nasa untuk umat untuk patodok tak siapa para kubas yang gak wangi manuk-manuk pak lolo teme kita untuk masalah labi-labi ibu ketua PKK ya nasa mau persambayangan tenda-tenda PKK labi yang ratu kakain dalam tio kali tanggung lagi sang sabu 500 wajib pilih dalam tio. Oh, yang nama Uyun tuh, mudah-mudahan tuh tonton siapa jok. Yang bayar betul tuh bisa kuparampol atau kita salah nasang, kutolepa tanglah, kupasjalanan rindik di masalah nasang bentuk ki, ku testimoni, ku PKTW, ku mau panggilan keluar sama masalah nasang, lah ibu resumang aku pada paraya di tempat nampung atau tonton kumpas sakeki, tonton si Pakaboro si Kamali nanti. Atu nasorong Prabu Madura Lokalitas. Salam makarin atau kita salah nasab. Demikianlah rangkaian ibadah PKK yang kita lalui bersama. Atas perhatian kita semua dan kebersamaan kita, ketenangan kita, kami sampaikan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pun dari saya sebagai pemandu acara, jika ada tutur bahasa saya yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu, terlebih bagi hamba-hamba Tuhan, saya mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Selanjutnya, rangkaian acara kami serahkan kepada majelis daerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan selamat malam. Bagian acara